adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semangat hari ini? Tadi udah berdoa belum waktu bangun pagi? Udah sapa mama papanya? Sapa adik kakaknya? Ya, kita mau mulai kebaktian kita. Sebelum itu, kakak mau ada pengumuman nih. Yang pertama, subscribe. Yang kedua, apa coba? Ya, komen untuk kehadiran. Yang ketiga, adik-adik, ayat hafalannya dihafal ya. Dan yang keempat, kita memberikan persembahan kita yang terbaik dengan hati yang rela kepada Tuhan ke gereja. Dan yang terakhir, kakak mau ingetin tentang celengan kita nih adik-adik. Celengan kita untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami dengan luar biasa. Kami diberikan tidur yang nyenyak, makanan yang cukup, dan keluarga yang saling mengasihi. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau kebaktian dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kakak Santi gak sabar dengar firman Tuhan. Cuma kurang lengkap kalau kita belum nyanyi. Kita nyanyi yuk. Kita nyanyi Aku Raja, Kau pun Raja. Siap-siap ayo berdiri semuanya. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, kepada siapakah aku harus gemetar? Amin. Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terang dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Terima kasih. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Terima kasih. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 27 ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Terima kasih. Shalom. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku,
Terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Amin. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan penyelamatku. Kepada siapakah kamu harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Terima kasih. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Terima kasih. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah bentengku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dari Daud, Tuhan ada tentu. Kepada siapa? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada aku harus gemetar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Terima kasih. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Terima kasih. Amin. Shalom, nama saya Elizabeth Juliana Sinamata, saya kelas 3 Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Terima kasih. Ini ayat hafalan ayat. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Terima kasih. Shalom. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Shalom Kak. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Terima kasih. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya minggu ini? Luar biasa, Yesusku baik. Nah, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sangat seru tentang seorang raja. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesehatan, atas kehidupan Tuhan yang telah Kau berikan pada kami Tuhan. Hingga pada hari ini
kami akan beribadah online Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati kami siapkan hati dan pikiran kami agar firman yang kami dengar bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari, agar kami bisa menjadi terang dan garam di dunia, di lingkungan kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Jauh dari segalanya Bapa, kami meminta ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin layak lagi untuk mendapatkan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur, haleluya, amin. Tema kita minggu ini adalah Aku Mau Hidup Benar, yang terambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1-2. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan atau melihat cerita tentang Raja Yosia. Ini adalah Raja Yosia yang diangkat pada umurnya pada 8 tahun ketika dia menjadi seorang raja. Nah, Raja Yosia ini adalah raja yang taat dan mengasihi Tuhan. Dia tidak seperti Raja Amon, ayahnya, dan seperti Raja Manasye, kakeknya, yang menyimpang dari jalan Tuhan. Raja Yosia ini adalah raja yang mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan seperti Raja siapa yo? Raja Daud. Nah, dia setelah memerintah lama di Israel, akhirnya dia ingin memperbaiki bait-bait Allah yang rusak. Akhirnya dia menyuruh Shafan, sekretarisnya, untuk memperbaiki bait-bait Allah yang rusak. Nah, ini Shafan pergi untuk memperbaiki bait-bait Allah yang rusak agar bangsa Israel bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Nah, ketika Shafan dan orang-orang sedang memperbaiki bait Allah, tiba-tiba datang Imam Hilkia. Dia datang kepada Shafan, "Lihat, aku menemukan gulungan Taurat di bait Allah. Engkau harus memberikannya kepada Raja Yosia." Akhirnya Shafan pergi ke Raja Yosia, membacakan hukum Taurat itu yang berisi tentang berkat-berkat yang akan hamba-hambanya dapatkan ketika setia kepada Tuhan, dan hukuman-hukuman yang akan diberikan jika hamba-hambanya tidak setia. Akhirnya Raja Yosia sedih mendengar itu. Dia teringat bahwa bangsa Israel sudah tidak setia. Raja Yosia tidak ingin bahwa bangsa Israel kena hukuman dari Tuhan. Akhirnya dia mengumpulkan bangsa Israel dan membacakan kitab Taurat itu dan mengajak bangsa Israel untuk bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Akhirnya bangsa Israel setuju nih. Mereka mau kembali ke jalan Tuhan. Setelah itu akhirnya Raja Yosia membawa perubahan. Dia menghancurkan setiap berhala-berhala yang dibangun oleh bangsa Israel dulu. Dan dia juga menyucikan bait-bait Allah dan memperbaiki bait-bait Allah agar setiap bangsa Israel bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Nah, akhirnya bangsa Israel bisa hidup aman, tentram, dan taat kepada Tuhan berkat kepemimpinan Raja Yosia. Nah, itu cerita tentang Raja Yosia. Dia memimpin 31 tahun lamanya. Cukup lama juga ya adik-adik. Nah, setelah cerita Raja Yosia ini, tidak ada lagi raja seperti Raja Yosia. Nah, itu adalah cerita tentang Raja Yosia adik-adik. Tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan tentang Raja Yosia, raja yang masih sangat muda atau masih kecil. Kalau 8 tahun masih di kelas Markus. Nah, dia 8 tahun sudah menjadi raja dan memimpin bangsa Israel. Nah, ini bisa menjadi contoh untuk adik-adik bahwa meskipun adik-adik masih muda atau masih kecil, adik-adik bisa menjadi contoh untuk orang-orang di sekitar adik-adik dengan cara hidup benar di jalan Tuhan. Nah, adik-adik, gimana sih cara adik-adik bisa hidup benar? Dengan cara berbanyak baca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Dari firman Tuhan itu kita akan diberitahu apa yang benar, apa yang salah, dan apa saja sih kehendak Tuhan untuk kita, apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Nah,
Jadi mulai saat ini Kakak Dela mau adik-adik hidup benar seperti Raja Yosia, meskipun dia sendiri bisa membawa orang-orang atau bangsa Israel untuk kembali ke jalan Tuhan. Nah, adik-adik bisa mencontoh dari Raja Yosia. Dia meskipun kecil bisa hidup benar. Nah, sekarang Kakak Dela mau adik-adik bisa hidup benar mulai saat ini sampai nanti-nanti lagi. Karena hidup benar bisa menyenangkan hati Tuhan, dan jangan pernah bosan-bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik bisa menerapkan hidup benar dengan cara mengasihi teman-teman, bisa berkata jujur, tidak berbohong, atau tidak ikut-ikutan temannya yang tidak baik. Nah, misalnya adik-adik pergi ke sekolah, terus adik-adik diajak, kita main aja ke PS, adik-adik ikut. Malah adik-adik harus hidup benar dengan cara nggak boleh ke PS, kita harus sekolah. Nah, adik-adik harus membawa dampak yang benar untuk teman-teman adik-adik. Kayak gitu adik-adik. Kalau misalnya adik-adik bisa hidup benar, adik-adik bisa mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Berkat yang akan Tuhan berikan kepada adik-adik karena sudah taat dan hidup benar. Kayak gitu adik-adik. Nah, jadi mulai saat ini adik-adik mau untuk hidup benar. Oke? Ayat hafalan untuk minggu depan terambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan kesucianmu. Amin. Dihafalkan ya adik-adik. Tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan tentang Raja Yosia. Semoga adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik bisa terinspirasi dari Raja Yosia untuk tetap hidup benar. Untuk menutup ibadah kita minggu ini, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Tuhan, kami mau belajar dari Raja Yosia untuk tetap hidup benar di tengah-tengah bangsa Israel yang tidak taat kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati kami agar kami semakin lagi menjadi anak-anak sekolah minggu yang setia terhadap Engkau Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami untuk seminggu ke depan. Kiranya Kau berkati Bapa agar kami minggu depan bisa beribadah online lagi Bapa, mendengarkan firman-Mu lagi Tuhan di minggu depan Tuhan. Tuhan, kami juga meminta ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami agar kami semakin layak lagi untuk menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, gimana nih firman Tuhannya hari ini? Tentunya sangat membuat sukacita dan sangat terberkati ya adik-adik ya. Nah, tidak lupa di sini kita mau mengucapkan terima kasih untuk kakak sekolah minggu yang sudah mengajarkan firman Tuhan pada hari ini, di mana temanya pada hari ini aku mau hidup benar. Nah, adik-adik untuk selalu hidup benar dalam Tuhan, kita harus selalu rajin membaca firman Tuhan dan juga tentunya rajin beribadah ya. Nah, salah satu caranya kita harus rajin bersekolah minggu tentunya ya. Maka dari itu Kakak Devi mau ajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri dan kita akan angkat satu lagu pujian yang berjudul Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Yuk kita bangkit berdiri semuanya adik-adik ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 6 anak Tuhan
anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Berterima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan pada kami pada hari ini, di mana Tuhan Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami bisa berkumpul bersama Tuhan, walau masih via online, tapi ini tidak mengurangi sukacita kami Tuhan, di mana di ibadah sekolah minggu pada hari ini banyak sekali sukacita yang kita dapatkan, berkat-berkat-Mu Tuhan. Juga kami berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang sangat memberkati kami. Kiranya Tuhan pujian-pujian yang kami berikan pada hari ini itu bisa berkenan di hadapan-Mu, dan juga kiranya firman-Mu pada hari ini bisa kami selalu ingat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga selalu kami aplikasikan untuk kehidupan kami untuk 1 minggu ke depan dan juga seterusnya Tuhan Yesus. Tuhan, kami pun juga mau belajar dari firman hari ini Tuhan, di mana firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk agar kami bisa hidup selalu benar Tuhan, hidup benar di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, terima kasih juga untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Dan juga Tuhan, tak lupa kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kami dalam 1 minggu ke depan, dan kumpulkan kami juga Tuhan pada minggu depan dengan hati yang penuh kerinduan akan firman-Mu Tuhan, dan juga penuh sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berada di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan, dan jangan lupa untuk selalu hafalkan ayat hafalan yang dikasih kakak sekolah minggu hari ini ya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dengan selalu mengingat protokol kesehatan. Dadah adik-adik semuanya.